dibutuhkan untuk rehabilitasinya, terutama yang akan disampaikan oleh Dr. Yunus. Untuk dari opini untuk hipertensi itu mengenai cerebral palsy, di mana terjadi peningkatan tekanan hipertensi atau tekanan darah pada pasien yang mengalami cerebral palsy itu disebabkan oleh usaha untuk memberikan aliran atau perfusi terhadap area penyumbang. Dengan menurunkan tekanan darah itu sendiri, itu dapat membuat penyumbang itu menjadi kekurangan aliran dan akan memberat dari faktor. Di sini perannya autoregulasi. Hipertensi pada stroke itu sendiri itu terkadang adalah dari autoregulasi dari permintaan darah untuk memudarahi dari penumbra tadi supaya mencukupi, itu namanya hipertensi reaktif. Dan terjadi juga vasodilatif respon untuk mengalihkan aliran dari yang mengalami gangguan ke iskemik area. Kemudian makin lama terjadinya inflamasi ataupun terjadi kerusakan sel akibat kerusakan aliran darah yang karena kekuatan, itu akan memperberat dari proses penyembuhan dari sel otak maupun proses dari kanalisasinya sendiri. Itulah peran dari regulasi serebral yang mengatur tekanan darah supaya mencukupi untuk mendarahi area yang mengalami gangguan setelah dari itu kita bicara tentang itu ya. Pasti yang perlu kita ketahui dari stroke ini ada beberapa pasti. Yang pertama itu adalah chronic case atau hypertrophic case, di mana ini sangat dihubungkan dengan terapi yang paling penting yaitu terapi reproduksi. Di mana pada pasien hipertrophi ini kita menerapkan teknik untuk melakukan teknik kronik ataupun pasien yang mengalami penyumbatan pembuluh darah besar untuk dilakukan kontrol. Kemudian pasien berikutnya itu pada pasien akut, ini sangat dihubungkan dengan proses terjadinya pemburukan dari pasien akibat itu, kemudian dapat memperberat dari faktor ke depannya. Jadi pada pasien ini sangat penting untuk menjaga ketahanan darahnya kemudian pada pasien akut ini juga tidak kalah pentingnya untuk mengatur tekanan darah pasien tersebut, sehingga untuk jangka yang akan lebih baik dan dari yang boleh setelah stroke juga sangat bagus jika untuk memulai rehabilitasi ataupun fisioterapis. Kemudian masuk ke pasien yang keempat yaitu di mana lebih dari 7 hari dari proses itu sangat penting melanjutkan dari fisioterapinya sehingga untuk kedepannya pasien dapat berjalan ataupun dapat berpikir ataupun dapat bekerja kembali. Kemudian mengatur tekanan darah selama pasien setelah perawatan itu juga salah satunya di mana yang akan kita laksanakan. Ini yang kita bicarakan tadi, di mana ada beberapa lapisan dari seperti sendiri yang ini namanya core yang merah, kemudian yang orange itu adalah merah, kemudian yang kuning putihnya, dan yang abu adalah coklat. Di mana kerusakan itu terjadi pada daerah merah atau pada core yang terjadi sumbatan dan daerah yang salah satu yang dialami total dari kesumbatan itu dinamakan penumbra, di mana pada penumbra ini kecepatan aliran dari cerebral fluidnya itu 12 sampai 22 liter per menit. Jadi untuk menjaga hal ini tidak menjadi faktor atau berubah menjadi area yang menjadi merah, itu mengontrol tekanan darah sangat penting sehingga faktor dari pasiennya dapat kita lihat. Ini menurut PSC 2008 ini ada beberapa dari pasien yang tekanan darah normal, kemudian prehipertensi, hipertensi
Kemudian untuk setiap tahun pada pre-hipertensi di mana tekanan darahnya 120 hingga 139 itu untuk menjaga tekanan darah setiap tahun. Kemudian kalau yang mengalami hipertensi stage 1 itu perlu pemeriksaan atau kontrolnya sendiri di rumah. Kemudian yang 1 dan 2 stage-nya itu hampir sama. Kemudian ada yang mengalami hipertensi emergensi lebih dari 180 sistoliknya, kemudian diastolnya juga lebih dari 120. Itu penting untuk menilai efek ataupun akibat dari hipertensi itu sendiri. Karena hipertensi yang berjangka panjang akan menyebabkan kerusakan pada organ damage, di mana pada jantung bisa menyebabkan disseksi otak, myokardialgia, evakuasi pada pasien, kemudian gagal jantung, kemudian stroke, sepati, depresi, kemudian pada beberapa organ kita lain. Ini menurut tahun 2024, target organ vital tubuh seperti yang disingkat dengan PAR, yaitu brain, artery, retina, kidney, dan heart, itu semuanya memilih labetalol sebagai antihipertensi yang utama, di mana kecuali pada retina mungkin kontrolnya lebih ke dari kemana, tapi baik itu brain, artery ataupun ginjal maupun jantung itu semuanya pada kalau terapin dan segala macam antihipertensi itu bukan pilihan utama. Ini manajemen hipertensi pada pasien dengan iskemik. Jika didapatkan pasien ini iskemik yang telah kita buktikan dari scan masuk, itu jika tekanan darah lebih dari 220 dan eligible untuk dilakukan IV thrombolytic, penting kita untuk turunkan sebelum memulai IV thrombolytic itu tekanan pembuluh darahnya kita turun dari kurang dari 185 dan kurang dari 180 selama 24 jam pasca IV thrombolytic. Jika pasien tersebut tidak memungkinkan atau prosesnya sudah lewat untuk dilakukan IV thrombolytic, jika tekanan darahnya kurang dari 220 ke 110, indikasi untuk pemberian antihipertensi pada pasien ini itu level kelas 3 atau tidak. Jadi pemberian obat hipertensi itu penting untuk kita ketahui dari konsennya. Kita terlalu cepat akan menurut dari akal. Kemudian pada pasien yang tidak eligible tadi, kita tekanannya lebih dari 220, kita turunkan 15% dari awal pasien itu masuk, atau 15% dari 220. Terus kita sudah merasakan kemudian menurut ESO, pada pasien yang sama seperti dari tadi itu 145 sebelum prior untuk IV thrombolytic, kemudian 1
kurang dari 180 ke 24 jam pasca prosedur. Kemudian untuk trombektomi, jika tekanan atau pembuluh darah yang terkena atau tersumbat itu lebih dari 2/3 teritori cerebral media, itu penting setelah tindakan trombektomi untuk dijaga tekanan di bawah 140 mm. Manajemen integrasi pada elektron ini adalah kita temukan juga namanya permissive hypertension, di mana pada diagramnya tadi kita perlu untuk menahan tekanan darah itu sebaiknya permissive